Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Salam cerdas berkarakter. Sahabat karakter, kali ini saya sedang berada di Kota Minyak, Kota Balikpapan. Bersih, indah, aman, dan nyaman menjadi slogan dari kota ini, yang akan terus mengantar kita untuk terus menjaga keindahan alam dan juga keberagaman etnis serta budayanya. Seperti julukannya, Bumi Manuntung, yang berarti bekerjasama dalam melakukan pekerjaan demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itulah gerak bersama yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kota ini. Saya akan bertemu dengan Satgas PPKS dan pimpinan kampus di kota ini yang telah dengan giat berupaya menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mari cari tahu lebih banyak dampak yang dirasakan pasca implementasi Permendikbudristek PPKS bersama saya Dina Ayu dan tim Puspeka langsung dari Kota Balikpapan. Selamat pagi sahabat karakter, saya dengan Dina Ayu dan tim Puspeka sudah hadir di ITK. Dan saya sudah bersama dengan Wakil Rektor kedua dan non-akademik Pak Hakim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, senang sekali Pak, saya sudah berada di Kota Balikpapan dan di ITK. Dan saya ingin tahu lebih banyak ya Pak ya tentang penerapan ataupun implementasi Permendikbudristek PPKS. Boleh tahu Pak dukungan kampus terhadap kebijakan tersebut? Ya, selamat datang Mbak Dina di kampus ITK ini. Ya, siap. Jadi semenjak keluarnya permen tentang PPKS, jadi tahun yang lalu, tahun 2022, ITK telah meluncurkan SK Rektor tentang tim Satgas PPKS ini, di mana ada 9 anggota yang dimasukkan di dalam tim Satgas, ada dosen, ada teknik, dan ada mahasiswa, di mana dosennya ada 3 orang, kemudian mahasiswanya ada 5 orang, tekniknya ada 1 orang. Wah, seimbang ya Pak ya? Mayoritas perempuan. Wah, jadi ada 6 perempuan dengan 3 laki-laki. Nah, tim ini sudah menjalankan tugasnya. Salah satu kegiatannya adalah dalam bentuk sosialisasi tentang PPKS ini untuk mahasiswa baru. Jadi setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru, itu kegiatan tentang PPKS itu disosialisasikan supaya mahasiswa itu paham bahwa yang kategori kekerasan seksual itu seperti apa. Kemudian kalau ada kejadian seperti itu, kemana mereka harus melaporkan dan tindakan apa yang nanti akan dilakukan, itu kami sosialisasikan di situ. Termasuk mahasiswa yang akan KKN, itu juga kita bekali pengetahuan tentang kekerasan seksual ini, sehingga jangan sampai mereka di lokasi KKN itu menimbulkan masalah di sana. Itu yang kami lakukan, termasuk adanya kegiatan beberapa kuliah tamu, kita yang ada kaitannya dengan kewarganegaraan, Pancasila, materi tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual, itu kami masukkan di situ, sehingga mahasiswa lebih paham di situ. Langsung diimplementasikan ya Langsung Pak ya? Diimplementasikan. Boleh tahu Pak respon warga kampus ini terkait kebijakan tersebut? Ya, alhamdulillah responnya cukup bagus. Jadi sampai hari ini ada beberapa laporan yang masuk kepada tim Satgas itu yang sudah ditindaklanjuti. Ada yang kejadian yang dilakukan oleh mahasiswa, ada yang dilakukan oleh teknik. Nah, itu sudah diproses oleh tim Satgas ini. Jadi mereka tahu kemana mereka harus melaporkan tadi. Keren banget ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak dampak ataupun yang dirasakan dari lingkungan kampus tadi terhadap kebijakan tersebut? Mereka sangat ada antusias ya dengan adanya tim Satgas ini, sehingga mereka tahu persis kalau ada kekerasan seperti itu, kemana mereka harus menyampaikan aspirasinya. Jadi pada saat dilakukan semacam kuliah tamu itu, sangat antusias pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, di mana kita pada saat kuliah tamu itu mengundang dari pihak kepolisian dan juga mengundang dari pihak Komisi Perlindungan Anak.
perempuan dan anak. Itu kami gitu ya, Pak. minta mereka untuk memberikan sosialisasi ke mahasiswa. Jadi alhamdulillah responnya sangat bagus dari dosen, dari teknik, dan juga dari mahasiswa. Baik, Bapak sebagai pimpinan di kampus ini ada harapan terhadap Satgas PPKS maupun dari ke warga kampus sendiri, Pak? Boleh? Ya kalau harapan kami sih jangan sampai ada kejadian itu di kampus, baik, Pak. sehingga istilahnya apa ya, harapannya tim Satgas ini hasil dari tim Satgas bisa maksimal sehingga kejadian seperti kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan kampus. Itu harapan kami sebagai pimpinan. Ya, baik Pak. Kita semua sama-sama ya Pak ya mendukung kebijakan tersebut. Baik ya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertemu dengan Satgas PPKS yang lain ya Pak ya. Sampai Silakan, ketemu Mbak Dina. lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Wah, seru sekali nih ngobrol-ngobrolnya. Saya boleh ganggu nih? Wah, mohon maaf ya izin ya Bapak, Bapak dan kakak-kakak semuanya. Wah, senang sekali nih. Saya sudah berada di tengah-tengah danau Institut Teknologi Kalimantan. Wah, senang ada Pak Umar dari Institut Teknologi Kalimantan. Ada Tasya juga dari Universitas Mula Warman ya. Ada Pak Zulkarnain dari Politeknik Negeri Balikpapan dan juga wah mahasiswa kita ini dari IPK juga ya. Wah senang sekali saya ketemu nih dan tadi sempat mendengar kayaknya seru banget ya ngobrol-ngobrolnya ya Bapak-bapak dan kakak-kakak semuanya ya. Wah ini pasti dengan ngobrolin tentang Permendikbudristek PPKS ya. Wah mau ada acara nih? Oh sedikit yang dibahas ya. Baik. Saya boleh masuk dan bertanya lebih jauh tentang pelaksanaan Permendikbudristek PPKS di sini? Asik. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan ataupun berbagi tentang praktik baik yang sudah dilakukan di tempat ataupun di lembaga kakak-kakak dan bapak-bapak sekalian? Ya alhamdulillah sejak terbit Permendikbud nomor 30 tentang PPKS, Institut Teknologi Kalimantan kemudian membentuk Satgas sesuai dengan amanah Permendikbud tersebut dan kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi sehingga warga kampus dapat mengetahui kaitannya dengan tindak kekerasan seksual. Sekaligus kami juga buka portal untuk pelaporan bila terjadi dugaan pelanggaran itu. Wah, sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Iya. Penasaran nih sahabat karakter semuanya nih. Kalau sebagai mahasiswa dan bagian dari Satgas bagaimana praktik baiknya? Kalau di Universitas Mula Warman sendiri, kami sebagai Satgas melakukan pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahan sendiri kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh ITK sendiri. Kami melakukan sosialisasi, tapi sosialisasinya bernama roadshow. Jadi kami datang ke 13 fakultas di Universitas Mula Warman. Kemudian kami menyampaikan materi, kemudian mesosialisasikan link-link pengaduan dan dari situ kami menghimpun survei juga. Kemudian untuk pengadvokasian sendiri di bagian pencegahan kami melakukan advokasi berupa hukum, kemudian kami melakukan pendampingan juga berupa psikologis. Wah, keren sekali ya. Baik Bapak, kalau dari Politeknik Negeri Balikpapan bagaimana Pak? Kalau dari Politeknik Negeri Balikpapan sendiri, praktik baik yang kami lakukan setelah Permendikbudristek ini dikeluarkan, kami tentu saja melakukan sosialisasi seperti yang lainnya, ya, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang ada di Kota Balikpapan, ya, dalam rangka menangani segala bentuk kekerasan seksual di dalam dan di luar kampus, khususnya di sekitaran kampus itu sangat sering kami lakukan. Nah, kalau Manda sendiri bagaimana nih merasakan dampaknya dari Satgas maupun Permendikbudristek PPKS ini? Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa cukup merasa senang dan bersyukur ya karena adanya Permendikbud PPKS ini, karena sering mengadakan sosialisasi, akhirnya saya dan teman-teman ikut berpartisipasi untuk bertanya apa aja sih pencegahan dan penanganan untuk kekerasan seksual di sini. Iya. Wah, ini sudah semuanya praktik baik dilakukan di kampus maupun juga di Politeknik dan juga bapak-bapak dan kakak-kakak pasti mengalami tantangan juga ya, kendala ketika melaksanakan program ini. Boleh berbagi barangkali bapak-bapak dan kakak-kakak semuanya? Tantangan di kampus kami tidak punya konseling ya. Sehingga kalau terjadi perlu konsultasi itu kita harus menghubungi keluar. Nah untungnya kami ada kerjasama dengan UPTD Kota Balikpapan yang menyediakan untuk layanan konseling secara gratis. Jadi apabila
ada dugaan, kemudian karena kan kadang-kadang kan juga mengalami gangguan ini kan mentalnya menjadi terganggu, bisa kita rujuk ke sana. Nah, kalau harapannya sendiri bagaimana, Amanda? Tentu saja harapannya semoga Satgas di ITK ini lebih sering memberikan edukasi, bisa berupa sosialisasi atau informasi di media sosial. Tentu untuk korban-korban yang ada di ITK mungkin yang masih malu untuk melapor, bisa melapor melalui link Google Form tentang aduan-aduan yang bisa dia konselingkan ke kepala Satgasnya gitu. Baik, kalau misalkan ingin mengetahui lebih dalam tentang dinamika dalam melaksanakan tugas sebagai Satgas PPKS, bagaimana Pak? Terkait dengan dinamika Satgas PPKS khususnya di Politeknik Negeri Balikpapan, ya, dinamika yang kami alami ini sebenarnya sangat beragam, tetapi ada beberapa hal yang menurut kami sangat urgent. Yang pertama itu adalah dinamika tentang kebutuhan teknis kami sebagai Satgas membutuhkan ruangan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda gitu ya bahwa kami akan diberikan ruangan gitu ya. Dan akhirnya kami mau tidak mau melakukan diskusi dengan baik dengan korban maupun dengan pelapor ya, itu di luar kampus. Kami menggunakan tempat-tempat umum seperti kafe ya, dengan itu pun dengan anggaran sendiri gitu ya. Nah, kami harapkan mungkin ada juga ke depan bisa juga ada anggaran dari perguruan tinggi. Selain itu juga yang ingin kami sampaikan terkait dengan dinamika adalah pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual. Itu kalau berbicara kekerasan seksual, itu mahasiswa itu selalu beranggapan itu masalah ranjang aja. Padahal kekerasan seksual itu sangat luas sekali dan bisa terjadi kepada siapapun dan pelakunya bisa berpotensi dilakukan oleh siapapun begitu, termasuk seluruh sivitas akademika yang ada di Politeknik Negeri Balikpapan. Ya, baik. Berarti sudah sepakati bersama gitu ya Pak solusi dari yang permasalahan sebelumnya gitu ya Pak, Iya, dinamika yang ada di sana iya, ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Kalau dari ITK sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau dinamika di kami ya kurang lebih sama aja kaitannya dengan ketersediaan ruang memang kami belum ada, sehingga kadang-kadang ya kami gunakan ruang jurusan untuk bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Kemudian di kami juga belum memiliki untuk konsultasi kaitannya dengan pembenahan kondisi kejiwaan korban. Namun kami sudah menjalin hubungan dengan UPTD Kota Balikpapan yang menangani kaitannya dengan konsultasi kejiwaan. Jadi bagian konseling. Mendapatkan solusi terbaik gitu ya Pak ya, dan dapat bantuan juga ya Pak. Baik, makasih banyak Pak. Kalau dari mahasiswa sendiri bagaimana nih sebagai bagian dari Satgas PPKS, dinamikanya di sana bagaimana? Kalau dinamika di Satgas PPKS Unmul itu kan mungkin di awal pembentukan itu memang ada banyak sekali pemenuhan administrasi, apalagi kan surat tugas, kemudian ruangan. Jadi memang ada dinamika tersendiri antara Satgas PPKS dan birokrasi yang ada di Unmul itu. Tapi untuk solusinya ya kami berusaha untuk terus melobi-lobi, kemudian follow up, datang terus ke rektoratnya, ngomong tolong kami butuh ruangan dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk ruangan sendiri alhamdulillah sudah terpenuhi dan sebentar lagi akan peresmian. Tapi kalau secara pendanaan dan sebagainya memang masih kurang lebih sama kayak Poltekban, kami banyak yang menggunakan dana sendiri. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya akan segera solusinya terbaik ya untuk dari bapak-bapak dan kakak-kakak semua di sini ya. Baik, ingin melanjutkan ataupun memperdalam lagi nih tentang dampak dari pelaksanaan dari Permendikbudristek PPKS ini. Ada bagaimana nih? Kita langsung ke mahasiswa ya. Silakan. Kalau dari saya sendiri kan setahu saya ya Permendikbudristek PPKS ITK ini baru berjalan 2 tahun, tapi untuk di ITK kan baru ada 1 tahun ya. Tapi bagi saya sendiri perannya ini udah cukup terasa karena terlebih lagi sering mengadakan kegiatan sosialisasi, terus juga imbauan dari media sosial gitu. Wah ya. Kalau sekarang berikutnya dari mahasiswa sendiri ya Pak Satgas juga nih. Bagaimana untuk dampak yang dirasakan di sana? Kalau dampak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di Unmul, karena alhamdulillah kan banyak sekali pembahasan mengenai gender, kekerasan seksual di kampus sudah mulai timbul di tahun 2021, 2022. Jadinya semakin banyak yang sadar akan kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Dulu kan banyak yang mewajarkan bahwa
catcalling itu biasa aja, tapi sekarang udah ada yang berani menegur bahwa jangan sembarangan dong ngomong cantik dan sebagainya, catcalling kayak gitu. Jadi kayak gerak bersama gitu gerak ya. bersama, jadi aware, kemudian membantu korban sama-sama, tidak menjadi bystander yang cuma melihat, kemudian membantu korban untuk melaporkan kepada kami, kemudian membantu juga untuk menyebarkan konten-konten yang ada di Satgas PPKS atau lain. Gerak bersama dan juga bergandengan tangan ya selaras untuk menghilangkan itu ya. Nah kalau dari Satgas ini dari Ketaris maupun dari ketuanya nih bagaimana nih untuk dampak yang dirasakan selama ini? Dampak yang nyata kami rasakan itu kurang lebih adalah ya mulai timbul kesadaran kaitannya dengan kekerasan seksual, bahwa itu memang tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang menjurus pada kegiatan aktivitas seksual secara vulgar, termasuk di dalamnya catcalling, terus kemudian gender dan sebagainya, sehingga mahasiswa juga sekarang mulai sadar dan berani untuk speak up kaitannya dengan itu, dan itu ditandai dengan adanya beberapa laporan yang mulai masuk ke kami. Gitu. Kalau di Politeknik sendiri bagaimana? Kalau di Politeknik Negeri Balikpapan yang paling besar yang kami rasakan dampaknya itu yaitu mahasiswa sivitas akademika ya, khususnya mahasiswa itu mulai banyak yang melapor sih gitu ya, karena sebelumnya kan belum ada nih ya kan, kalau melapor ya paling hanya kabar burung aja. Sekarang itu mereka sudah mulai berbicara karena sudah ada wadahnya. Itu yang paling terasa. Kalau dulu mungkin tidak ada secara resmi ya kalaupun ada tidak signifikan begitu. Nah sekarang sudah ada wadahnya, banyak yang melapor, bahkan yang melapor itu bukan korban tetapi orang yang melihat kejadian. Jadi yang melapor itu beberapa kami terima juga laporannya ya. Jadi itu yang dampak yang paling terasa ya yang kami rasakan di Politeknik Negeri Balikpapan. Menarik ya Pak ya, semua warga kampus bergerak bersama gitu ya, walaupun bukan korban tapi yang melihat pun sudah turun tangan langsung gitu ya. Wah ini menarik sekali, kalau dari Bapak dan kakak-kakak semuanya sudah saling sepakat ini ya untuk menghanguskan ataupun menghilangkan semua kekerasan seksual di lembaga-lembaga bapak-bapak dan kakak-kakak semuanya. Saya tunggu nih ya, apa saja nih gebrakan-gebrakan dari Bapak dan kakak-kakak semuanya. Sahabat karakter, itulah tadi diskusi seru saya dengan bapak-bapak dan kakak-kakak dari Kalimantan Timur. Wah, seru sekali ya. Terima kasih banyak loh bapak-bapak dan kakak-kakak semuanya. Selamat berjuang kembali ya. Saya mau keliling-keliling dulu nih, masih penasaran ya. Sampai jumpa lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Bumi Manuntung adalah wujud yang tak hitung-hitung. Bagi Satgas PPKS bergerak tanpa putus sambung. Satgas PPKS dan jajaran kampus satukan suara agar kekerasan seksual terhapus. Kekerasan seksual tak lagi punya taji, karena semua sudah sepakat ini adalah tindakan yang keji. Mari kita semua bergandengan tangan demi mewujudkan satu harapan. Gerak bersama mutlak dibutuhkan agar kekerasan seksual bisa dihabiskan. Saya Dina Ayu dan tim Puspeka pamit. Salam cerdas berkarakter.